Halo semua sobat trader di rumah, kembali lagi di acara Dimex Talk, Let's Talk About Trading. Di kesempatan kali ini saya Nata dari Dimex ditemani oleh Bapak Saya Steven. Steven. Ya. Oke. Bapak Steven ini adalah trader yang luar biasa ya. Jadi saya dengar-dengar tuh pengalamannya sudah tinggi di dunia bidang trading forex gitu. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin kita perkenalan dulu ya Pak ya. Ya. Pertama mungkin sebenarnya siapa sih, mungkin yang belum tahu ya Pak di luar sana, Pak Steven tuh siapa sih gitu kan? Pengalamannya apa aja sih gitu? Ya, oke. Boleh di sharing. Oke. Teman-teman, saya Steven. Thank you. Terima kasih Kak Nata. Ya. Saya trading sudah sejak tahun 2001. Oh, lama banget ya. Sudah trading 2001. Tapi waktu itu trading saham. Saya jadi waktu perantara pedagang efek gitu ya di perusahaan sekuritas di Bursa Efek Jakarta waktu itu. Oke. Nah, kemudian saya ikut sekolah pasar modal dulu gitu ya. Lalu 2003 saya masuk ke perusahaan pialang berjangka. Waktu itu baru pada berdiri pialang berjangka ya. Jadi awalnya di saham dulu ya sebenarnya. Ya, di saham. Sampai sekarang saya masih trading saham juga. Masih trader saham. Apa saja yang bisa ditradingkan. Betul. Lalu saya ada di perusahaan pialang berjangka, pernah di perusahaan sekuritas yang trading saham. Kemudian sekarang ini saya bekerja di salah satu perusahaan grup usaha besar di Indonesia. Nah, kemudian satu anak usahanya di bidang mengelola investasi. Gitu ya. Trading adalah salah satu bagian di dalamnya. Kira-kira begitu. Kemudian saya dirikan komunitas orang bisa belajar tentang trading, tentang investing, namanya Smart Trader. Nah, di komunitas itu saya banyak membagi pengalaman saya tentang trading selama 20 tahun lebih ke banyak orang. Banget ya, tuh. Boleh saham, boleh obligasi, reksadana, kemudian sampai ke forex, indeks. Sekarang kan lagi rame gold, komoditas gold, dan kripto. Seperti itu. Luar biasa ya, merinding aku. Lama banget soalnya. Jadi bisa belajar ini. Udah tua ya. Kalau tahun segitu aku masih 1 tahun kayaknya. Jadi belum tahu apa-apa. Oke, luar biasa banget ya latar belakangnya, berarti sudah paham banget nih di dunia perinvestasian gitu ya. Salah satunya adalah trading forex gitu. Oke, mungkin di sini kita punya tema ya di kali ini, jadi kita bisa belajar langsung nih sama orang yang lebih paham, lebih mengerti gitu ya di bidangnya, apalagi udah 20 tahun lebih. Nah, di tema kali ini adalah tahap belajar trading forex yang benar. Ya, jadi mungkin di luar sana kan nggak tahu ya tahap-tahapnya tuh seperti apa aja sih. Ya simple sih sebenarnya, cuma kadang kan orang menclok-menclok tuh, jadi nggak tahu awalnya tuh harus ngapain gitu kan biasanya. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan pertama mungkin ya. Untuk mempelajari segala sesuatu sekarang kan gampang banget dengan akses internet tentunya, semua informasi juga mudah didapat. Tapi tetap aja ketika orang yang masih awam di bisnis forex ini selalu mengalami kesulitan untuk mempelajari forex ini gitu. Bingung harus mulai dari mana? Coba bisa dikasih penjelasannya, sebetulnya tahap belajar forex itu dari mana sih awalnya? Oke. Trading, terutama trading forex memang gak ada sekolahnya, gak ada jurusannya waktu kuliah. Betul. Gitu kan. Di kuliah paling fakultas ekonomi, ada manajemen akuntansi, aktuaria, studi pembangunan gitu kan. Tapi kalau trading, karena nggak ada kuliahnya, akhirnya orang justru jadi beresiko ya kalau langsung terjun. Jadi memang ada tahapan-tahapannya. Bidang pendidikan kita atau jurusan kita waktu kuliah, apa saja jurusan kita sebenarnya bisa untuk belajar trading. Yang penting kita tekuni dari awal. Kalau mau lihat tahapan belajar trading ya tentu kita harus ada. Kalau zaman sekarang ini sudah mudah di perusahaan pialang, broker, misalnya contohnya di Dimex, itu kan sudah ada lembaga, ada tempat edukasinya gratis. Jadi bisa lewat edukasi yang diselenggarakan oleh pialang berjangka, perusahaan pialang berjangka, bisa lewat yang diselenggarakan oleh bursa berjangka, bisa juga lewat masuk ke komunitas-komunitas, ada belajar. Bisa juga masuk lewat mentor-mentor yang mengajarkan tentang trading forex. Bisa juga lewat belajar otodidak lewat sosial media, YouTube, Instagram, TikTok dan sebagainya gitu. Semua boleh-boleh saja. Tiap orang harus menentukan atau nyamannya di mana cara belajarnya, langkah-langkahnya menurut saya. Tapi saya sarankan silakan belajar dulu. Trading forex itu tidak untuk semua orang. Karena sangat beresiko gitu kan. Nah, sehingga harus belajar dulu. Saran saya belajarlah dari yang gratis-gratis tadi sampai kalau memang mampu
boleh belajar di komunitas-komunitas yang mungkin saja berbayar juga, kan? Nah, itu dan lebih baik kalau punya mentor. Lebih baik kalau punya mentor itu jadi fast track, jadi jalur cepat lah. Kira-kira begitu kalau punya mentor. Jadi langsung private gitu ya, bisa tanya jawab dan segala macamnya. Oke. Pasti juga mentor nanti kan akan mengarahkan ya lebih lanjut gitu kan. Mungkin awalnya diajarin dulu aplikasinya apa gitu. Betul. Mungkin pengertian forex-nya apa seperti itu. Oke, di pertanyaan kedua, nah setelah kita tahu tahapan tadi kan dari awal mentor dulu ya, ada pertanyaan yang cukup krusial mungkin dari teman-teman semua. Apakah belajar forex itu khusus untuk orang tertentu yang punya latar belakang tertentu atau sebetulnya siapa aja bisa? Oke, siapa aja bisa sih nggak juga gitu, tapi yang punya keinginan, punya kemauan dulu, akhirnya akan bisa punya kemampuan menurut saya. Nah, dengan latar belakang pendidikan apa saja sebenarnya boleh. Yang penting memang punya minat di sini. Gak semua orang juga punya minat untuk trading. Kalau memang punya minat, silakan belajar. Kemudian bekal kita sekolah, kita kuliah dan lain sebagainya sangat digunakan di sini. Ilmu misalnya matematika, statistik, apalagi yang jurusan-jurusan ekonomi itu mudah sekali untuk bisa belajar implementasi, belajar forex untuk lebih lanjut. Dia luas, bukan cuman forex, indeks atau gold saja sebenarnya. Belajar investasi secara umum dulu, mengelola uang, lalu kita punya income, kita punya uang lebih yang nganggur, kita boleh taruh di tempat-tempat yang berspekulasi ya, aset alokasi yang penuh dengan resiko, termasuk di forex ini yang cukup besar resikonya, kira-kira begitu. High risk ya? Iya, high risk, high return. Oke. Tapi harusnya high risk, low return. Low risk, high return. Kebalik. Iya. Gitu. Oke, jadi siapa aja bisa sebenarnya asal punya kemauan dan keinginan ya. Karena kan ada juga yang punya uang gede tapi kan pengennya simple gitu kan. Mungkin dia titip dana atau segala macam gitu. Lebih baik belajar sendiri. Lebih baik belajar sendiri. Kalau titip dana itu kan ada produknya reksadana. Iya, mending ke yang lain gitu ya, jangan ke forex. Betul. Kalau ke forex harus bisa mengelola sendiri menurut saya. Setuju. Memang harus memang lebih baik kalau ada yang bantuin. Betul. Sekedar kasih saran, sekedar kasih sinyal. Betul. Sekedar kasih arahan, indikator dan lain sebagainya. Tapi konsep bisnis ini di Indonesia harus dijalankan sendiri. Setuju sih. Mungkin ada tempatnya kalau untuk titip dana ya. Iya, reksadana. Betul, reksadana bisa. Iya. Oke, setelah kita tahu Bapak juga kan sebagai edukator di bidang ini ya. Iya. Biasanya apa aja sih yang Bapak lakuin untuk memberikan edukasi dan berapa lama biasanya proses pembelajarannya dari awal sampai bisa jadi trader yang mandiri? Oke. Jadi trader ini unik. Tergantung minat dan kemampuan dasar orang yang mau belajar. Beda-beda ya. Jadi beda-beda. Ada yang baru sebulan sudah menguasai. Bahkan anak-anak muda zaman sekarang baru belajar aplikasinya seminggu langsung bisa lancar. Benar. Cuma yang jadi pertanyaan berikutnya, apakah akan profit konsisten? Sekedar bisa menggunakan aplikasinya bukan berarti sudah bisa trading dan profit. Setuju. Kalau sekedar bisa sama seperti kita aplikasi game. Iya. Ya kita download, kita main aplikasi gamenya, jalan gamenya. Tapi kalau trading enggak, karena melibatkan uangnya bisa hilang, gitu kan? Jadi harus diseriusin. Berapa lama? Kalau tanya berapa lama itu tergantung tiap orang. Punya banyak waktu luang, tidak ada pekerjaan lain yang memang menggeluti ini bisa lebih cepat, gitu ya. Belajar dari tahap dasar. Kalau saya tuh ngajarin dia dari bagaimana mengelola uang dulu. Kita punya income, bisa nabung, tabungan kita sudah lumayan di deposito, sudah ada uang nganggur, baru dipakai trading. Nah, kesalahan terbesar orang pakai uang untuk hidup sehari-hari untuk trading. Kalau rugi stres, uang panas, bukan uang nganggur, bukan uang dingin. Jadi harus pakai uang dingin. Nah, kalau step by stepnya itu ya punya income, punya uang lebih, baru boleh invest, baru boleh trading gitu kan. Kalau step belajarnya, ya tadi yang di awal saya sebutkan, bisa belajar gratis di perusahaan-perusahaan pialang seperti di Dimex, bisa belajar lewat pelatihan Bursa Berjangka Jakarta, bisa lewat pelatihan apa saja, bisa lewat sosmed. Nah, banyak juga komunitas-komunitas yang berdiri kan, bisa belajar juga di sana. Ada juga mentor-mentor kalau memang kita mau belajar private, itu jadi lebih cepat. Kalau kita lakukan proses itu, mungkin dalam hitungan bulanan kita sudah bisa gitu. Tapi kalau kita mau belajar otodidak lebih lama karena kan menggunakan indikator, menganalisis itu nggak mudah kalau nggak ada mentor gitu. Jadi saran saya yaitu lewat perusahaan pialang atau lewat komunitas dan lewat ada mentornya di dalam yang akan membantu kita jadi lebih cepat karena menemukan
analisis yang tepat, indikator yang tepat itu harus lewat pengalaman. Nah, pengalaman itu nanti demo akun, kita backtest, ya kita coba-coba. Pada saat terjun kita pakai lot yang paling kecil, yang seperti itu. Ya, kisarannya pasti di atas 1 bulan menurut saya. Di atas 1 bulan, Iya, tapi di bawah 1 tahun mungkin ya. Nah, kalau cepat kita belajar ya. Tapi Setidaknya itu juga mungkin basic pun bisa lah ya. basic di sudah bawah bisa 1 tahun. sudah bisa kalau basic. Tapi untuk profit konsisten memang butuh waktu agak tahunan menurut saya. Pengalaman saya ya. Kecuali kita beruntung, banyak spekulasinya dan profit. Tapi itu tidak menjamin bisa diulang di bulan berikutnya kan gitu. Kira-kira begitu. Tapi dalam pembelajaran ini pertanyaan pribadi deh kayaknya. Ya, Dalam pembelajaran Pak Stefan selama ini gitu ya di dunia trading, pernah nggak sih mengalami kegagalan gitu kan? Apa orang lihatnya kan langsung bisa gitu atau langsung jago gitu? enggak, pasti gagal. Sampai di detik ini pun yang namanya cut loss itu sering. Oke. Stop loss itu kena Pasti itu biasa ada ya. gitu. Jadi kita jalankan sesuai trading plan kita, pasti juga kena stop Iya. loss, bukan enggak. Justru semakin lama dan semakin paham kita bisnis ini, semakin terukur resikonya. Oke. Bukan gambling, bukan judi, bukan berspekulasi murni. Kita benar-benar berinvestasi karena semua penuh dengan perhitungan, gitu ya. Semua penuh dengan analisis. Jadi bukan nggak pernah gagal. Cut loss itu mah sering. Kemarin juga cut loss misalnya kan Oke. gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa konsisten, profit kita lebih banyak. Betul, Gitu. setuju. Banyak trader pemula itu salah. Dia pengen bikin rekor menang terus. Sehari ini saya harus 10 kali menang. Betul. Sebulan ini harus menang semua. Saya mau rekor transaksi saya bagus semua. MPL5 saya bagus semua, Iya. gitu kan? Padahal nggak begitu. Yang benar adalah nggak apa-apa menang kalah. Bagaimana secara bulanan di akhir bulan kita secara uang profit. Oke. Nah, para pemula itu secara uang hampir selalu loss. Padahal secara frekuensi trading lebih banyak profitnya. Setuju. 9 kali menang $100, $100, $100, $100, 9 kali menang 900. Betul. Sekali loss 2000. Benar. Di ujung bulan, di akhir bulan itu Minus lah minus ya. 1100. Kira-kira begitu. Jadi kalau soal profit loss, sejago apapun orang trading Akan ada aja pasti ya. akan sering loss. Sampai detik ini juga saya cut loss jadi biasa gitu. Kena stop loss juga biasa. Jadi terukur resikonya daripada kita biarin sampai Ya, malah MC jadi malah nggak tahu berjebol ya. gitu. Udah terukur gitu. Iya, nggak terukur gitu. Tuh, jadi untuk teman-teman semua yang tradingnya hari ini loss atau misalkan kemarin harus bisa bangkit ya. Harus bisa bangkit. Cut Karena loss itu biasa kok. sudah biasa gitu di trading. Bahkan yang Iya. udah 20 tahun juga tetap aja kok misalkan sehari pasti bisa aja kena Ada ya. kena stop loss. Bisa gitu. Jadi tetap semangat. Iya. Oke, di pertanyaan selanjutnya, berdasarkan pengalaman Bapak ada nggak yang sudah belajar lama tapi belum berani untuk melakukan transaksi di pasar forex? Jadi ya udah belajar aja gitu tapi dia tidak berani eksekusi gitu. Ada juga sih. Ada aja. 1, 2 tapi nggak banyak. Oke. Biasanya orang kalau terjun di forex itu langsung nyoba. Cuman biasanya dia konservatif, dia pakai lot kecil. Itu biasanya. Jarang sekali memang yang sudah belajar nggak jadi trading tuh jarang sekali. Karena memang desain trading forex ini kan belajarnya cepat, langsung tradingnya cepat. Betul Walaupun sih. pakai nominal modal yang kecil, lot yang kecil. Jadi dia bikin ya seperti tempat belajar lah, Betul. tapi pakai real akun gitu. Oke. Saran saya ya pakai demo akun dulu yang lama kalau memang belum yakin banget. Betul. Pakai demo akun kan banyak sekarang aplikasi membolehkan kita pakai demo akun, pakai uang bohong-bohongan, tapi teknik tradingnya seperti real, Betul. profitnya seperti real gitu. Yang beda paling cuman beban psikologinya. Betul. Itu dibikin kayak main-mainan bisa karena uangnya uang bohong-bohongan gitu kan. Mau dia didiemin juga kayaknya udah biarin aja. Gitu. Kalau udah real beda, psikologinya Beda, beda. pasti. Nah, padahal psikologi ini penentu paling besar menurut saya. Kesuksesan kita untuk bisa profit konsisten. Setuju. Itu psikologi yang paling ini karena kan Utama tuh paling psikologi utama deh. psikologi. Karena Enggak. biasanya yang ilmu tinggi pun kan kalau psikologinya lagi nggak bagus tuh. Iya. Justru makin tinggi ilmunya biasanya nggak mau pasang stop loss. Iya, biasanya iya. Averaging terus nggak mau pasang stop loss. Iya, Itu berhasil pada saat market bolak-balik. Setahun itu mungkin ada 8 bulanan market bolak-balik. Oke. Sekali kena market satu arah, teknik itu nggak akan berhasil, akan MC. Oke. Teknik itu. Jadi jangan terbuai waktu teknik kita averaging, market balik, panen. Buy turun, market balik, panen. Kita pikir segampang itu trading. Ada masa kita buy turun nggak balik-balik sampai uang kita habis. Betul. Setelah seminggu setelah uang kita habis, baru marketnya balik. Betul. Gitu kan pengalamannya Contoh begitu. kayak news Iya, besar gitu kan ya, iya. tiba-tiba Betul. tidak searah lagi gitu.
berbalik arah. Ya. Oke. Menurut Bapak nih ya, kan di Indonesia tuh ada regulasi tentang broker segala macam. Dan menurut Bapak fasilitas yang udah diberikan oleh mereka atau regulator ya, itu udah memadai belum sih, atau sistemnya udah bagus belum sih di Indonesia? Kalau regulasinya sudah bagus, sistemnya sudah bagus, pengawasannya cukup bagus. Tinggal yang mesti ditambah itu adalah sosialisasi, edukasi. Itu terus. Makanya acara seperti ini yang dilakukan oleh DidiMax ini bagus sekali gitu ya. Saya juga bikin komunitas Smart Trader itu juga agar banyak orang teredukasi secara gratis gitu. Yang nggak tahu jadi tahu, yang udah tahu makin tahu lagi. Betul. Gitu. Nah, regulator termasuk di dalamnya para pelaku bisnis ini, termasuk DidiMax gitu ya, punya peran untuk terus melakukan edukasi, sosialisasi. Jangan sampai orang pikir ini bisnis yang gampang untung, setelah terjun merasa ini bisnis yang merugikan. Benar. Padahal memang pengetahuan dan pengalamannya belum memadai, belum cukup, belum bisa sampai ke titik profit konsisten, lebih banyak ruginya. Gitu. Padahal mungkin ruginya hanya karena memang belum siap atau belum sampai di level punya kemampuan dan keahlian bertransaksi sehingga bisa untung. Betul. Gitu ya. Kira-kira begitu. Tapi bagus sekali kalau terus melakukan edukasi, termasuk DidiMax, Bursa Berjangka juga, regulator, Bapepti misalnya melakukan terus-menerus edukasi, sosialisasi ke masyarakat umum sehingga tahu bisnis ini memang high risk high return. Gimana caranya kita jadi ahli sehingga dia jadi low risk high return. Betul, gitu kan? Ya. Oke. Iya betul juga sih Pak, itu masukan ya. Mungkin kan biasanya broker doang nih yang melakukan sosialisasi gitu kan, mungkin dari acara di YouTube atau seminar gitu kan, keluar kota itu banyak. Tapi mungkin bisa jadi masukan dari lembaganya sendiri gitu Pak ya, yang menjelaskan trading forex itu apa, mungkin sosialisasinya lebih lanjut gitu daripada mungkin masukan ya. Ya sekarang sih sudah ada, tapi udah ada ya? Kurang banyak aja. Kurang banyak kali. Mungkin bisa ditambah Bapak. Bisa ditambah. Nanti gitu. bisa panggil Pak Steven atau saya gitu kan. Boleh. Kita dapat job ya. Oke. Ini ternyata pertanyaan terakhir Pak. Iya, boleh. Silakan berikan tips buat teman-teman di luar sana yang mau belajar forex dan mau serius harus seperti apa dan harus kemana untuk belajar. Oke. Tips pertama, teman-teman harus punya income. Lalu sudah bisa nabung. Lalu gunakan uang untuk belajar dan untuk trading ini pakai uang dingin, uang nganggur. Jangan sampai kita rugi lalu mengganggu kehidupan kita. Jadi stres, jadi nggak bisa kerja, jadi nggak bisa apa gitu ya. Ada juga yang memang niatnya mau jadi full time trader, mau dapat income-nya dari sini, jangan lebih serius lagi belajar. Nah, tips-tipsnya untuk memulai belajar adalah tadi sempat sudah ya saya singgung ya, bisa belajar lewat perusahaan pialang berjangka yang gratis, termasuk belajar di DidiMax. Bisa juga belajar lewat komunitas-komunitas, ada yang gratis banyak, ada yang juga berbayar kalau mau pakai mentor khusus gitu ya. Saya di Smart Trader juga melakukannya di komunitas saya. Kemudian bisa juga lewat sosmed yang sudah banyak sekali ya sekarang ini. Sosmed kita belajar di YouTube, di TikTok, di Reels-nya Instagram, di Facebook dan seluruh sosmed yang ada, bisa belajar di sana. Yang penting tuh serius. Benar-benar diseriusin gitu ya, kita memang mau dapat income dari sini gitu ya. Kemudian kita nanti disiplin gitu, disiplin untuk melakukannya. Kuncinya sih cuma itu menurut saya. Konsisten juga ya Pak. Iya, kita akan konsisten. Kalau sudah disiplin, ujungnya pasti konsisten kok. Betul. Iya. Nggak terlalu rumit menurut saya karena akses informasinya sudah luas sekali. Betul sih. Tempat belajar gratisnya sudah banyak sekali. Iya. Mau tempat belajar yang lebih cepat lagi pakai mentor juga sudah banyak sekali gitu ya. Jadi bisa private gitu ya, belajarnya bisa langsung teknis ke cara menganalisa, cara ngeklik, juga ya. cara entry exit, praktek. Langsung bisa dapat uang di sana, kira-kira begitu. Betul. Walaupun sebenarnya nggak segampang itu loh, gitu untuk terus-terusan bisa menang. Ya. Butuh waktu, butuh pengalaman, pengamatan, butuh inilah gitu ya. Iya. Butuh effort yang besar, butuh usaha yang besar dari kita untuk bisa. Tapi pasti kalau sudah ahli di bidang ini pasti bisa. Kerasa pasti ya. Sukses, ya. Amin. Pasti bisa. Mungkin Bapak di tahun itu belajarnya kan belum banyak info ya. Belum ada banyak sosmed sih, belum iya ada. Kan? Belum pasti ya. Zaman itu ada Friendster, tahu nggak Friendster? Oh iya masih. Ada Friendster. Zaman itu belum ada sosmed yang ini. Iya. Bahkan yang punya handphone juga jarang.
gitu kan zaman Bisa itu. dari mana Pak kalau info-info gitu Buku, segala- Oh, buku, lalu buku-bukunya berbahasa Inggris. iya ya belum. Lalu ada kita tadi. nonton CNBC sama Bloomberg berbahasa Inggris juga, gitu kan. Sekarang kan sudah banyak sekali gitu ya, buku dalam bahasa Indonesia, sosmed segitu banyak gitu. Zaman itu malah lebih susah, lebih rumit gitu. Cuman memang zaman dulu trading itu hanya diperuntukkan ke orang-orang kaya di atas 10.000 US. Harus punya uang di atas 100 juta misalnya Lebih kan. besar ya. Nah, zaman sekarang kan sudah ada mini-mini Ada, gitu ya, 0,01 lot, Betul. ada mikro akun, ada sen akun segala macam gitu ya. Nah, zaman itu memang peruntukannya hanya kelas atas yang boleh trading. Gitu. Oke. Kalau sekarang sudah hampir semua orang boleh trading. Bisa sih sebenarnya kalangan semua. Iya. Oke. Pesan terakhir mungkin semangat untuk para trader di luar sana boleh? Ya, Bapak? teman-teman trader, jangan pernah menyerah, teruslah belajar, teruslah menguji analisis kita, indikator yang kita gunakan. Jadilah ahli pada analisis tertentu, jadilah ahli pada 1-2 indikator yang kita sukai, tapi kita harus kuasai. Jadi kata kuncinya harus sukai dan kuasai. Lalu disiplin menjalankan trading plan kita sehingga kita tidak terbawa loss yang sangat banyak. Memang harus pasang stop loss kalau dibutuhkan. Kita jangan terbiasa pasang TP tanpa SL misalnya kan. Betul. Itu semua dilakukan dengan disiplin. Terus belajar, mumpung banyak sekali akses untuk belajar termasuk di DDMax. Nah, teman-teman punya privilege, punya ini untuk belajar, kesempatan. Tetap gunakan itu dengan baik, tetap semangat dan pasti sukses. Amin, amin, amin. Luar biasa banget ya Bapak. Terima kasih banyak untuk kesempatannya hadir ke DDMax, sharing-sharing dengan teman-teman di luar sana gitu ya. Oke, untuk teman-teman terima kasih banyak juga yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga baiknya bisa diambil, buruknya bisa dibuang. Gitu. Ya. Dan untuk teman-teman yang mau belajar trading itu bisa ke Pak Steven di Smart Trader sama aja ya Pak ya sebenarnya di DDMax Bisa juga di sama DDMax. aja. Ya. Datang ke kantor. Betul. Jadi bisa hubungi Pak Steven, bisa hubungi DDMax juga. Gitu. Oke. Cukup sekian episode kali ini. Semoga bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan ditunggu di episode selanjutnya. Masih banyak lagi ilmu-ilmu yang akan didapatkan di Max Talk. Let's talk about trading. Bye. Bye, terima kasih.